Clubbers Gizi, pada saat kita memikirkan tentang makanan sehat, salah satu yang mungkin terbayang adalah oat. Nah, pada kali ini kita akan membahas Q&A tentang oat. Pertanyaan pertama, sebenarnya oat itu sehat nggak sih? Oat merupakan salah satu tanaman serealia yang berfungsi sebagai functional food. Functional food adalah makanan yang selain potensinya sebagai makanan, juga dapat membantu kesehatan. Oat memiliki kandungan serat berupa beta-glukan, arabinosilans, serta selulosa yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah, serta kadar glukosa darah. Sehingga seringkali kita dengarkan orang sakit jantung bilang kalau kita makan oat kita akan lebih sehat. Selain kandungan serat tadi, oat juga memiliki kandungan vitamin E, mineral, serta antioksidan yang memiliki potensi baik bagi kesehatan. Pertanyaan kedua, seringkali orang menggunakan oat untuk diet gluten free. Sebenarnya oat sendiri gluten free nggak sih? Pure oat sendiri sebenarnya merupakan diet gluten free, tetapi seringkali oat terkontaminasi pada saat proses pengolahan. Terdapat penelitian di Kanada terhadap 183 sampel yang menunjukkan ternyata 88%-nya tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan diet gluten free, yaitu kurang dari 20 mg per kilogram oat. Sehingga jika kita ingin menggunakan oat untuk diet gluten free, pastikan tertera label gluten free pada kemasannya ya. Pertanyaan ketiga, diet gluten free sering digunakan pada pasien celiac disease. Nah, lalu apakah oat ini aman untuk pasien celiac disease? Sebenarnya, oat sendiri memiliki kandungan prolanin berupa avenin, yaitu merupakan suatu protein yang sering dikaitkan dengan toksisitas pada pasien dengan celiac disease. Tetapi, kandungan prolanin pada oat ini jauh di bawah kandungan prolanin pada gandum, yaitu hanya sekitar 10-20% pada oat jika dibandingkan dengan gandum yaitu sebesar 50%. Tetapi beberapa orang dapat mengalami hipersensitivitas terhadap oat, sehingga kita tetap harus memperhatikan efek sampingnya ya. Pertanyaan keempat, apakah semua snack yang berasal dari oat lalu menjadi aman? Sebenarnya enggak, jadi kita harus tetap memperhatikan komposisi lain yang ada di dalam snack itu. Beberapa snack seperti misalnya biskuit oat memiliki kandungan mentega dan gula, lalu granola dan oat ball juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi sehingga dapat menambah kalori dan menyebabkan kamu gagal diet. Pertanyaan kelima, dok, banyak nih jenis-jenis oat yang beredar di pasaran, sebenarnya perbedaannya apa sih? Nah, jenis-jenis oat sendiri itu berdasarkan cara pengolahannya. Misalnya, whole growth oats merupakan proses pengolahan pertama dari oat yang hanya dibuang gabahnya saja atau halnya saja, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimasak. Nah, jika whole growth ini kemudian dipotong-potong menjadi 2 atau 3 bagian dengan logam, ini yang disebut dengan steel cut oat. Steel cut oat ini juga masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dimasak. Proses berikutnya misalnya roll oat. Roll oat sendiri, whole growth ini memiliki proses pengolahan misalnya di steam dalam suhu yang tinggi dan kemudian di roll menjadi kepingan-kepingan yang tipis. Nah, ini memperpanjang lama masa simpan dan mempermudah proses pengolahan. Sedangkan untuk oat yang quick cooking dan oat yang instan tentunya memiliki proses pengolahan yang lebih lama, yaitu dengan pemanasan yang lebih lama serta pemipihan yang menjadi kepingan yang lebih tipis. Sedikit tips dari Club Gizi, pemilihan jenis oat yang tepat dapat memaksimalkan efek manfaat dari oat. Misalnya, untuk oat jenis roll oat memiliki indeks glikemik sekitar 55. Sedangkan untuk yang jenis quick cooking dan instan memiliki kandungan indeks glikemik sekitar 70. Sehingga untuk pasien diabetik akan lebih baik jika kita konsumsi raw oat. Pertanyaan ke-6, lalu apakah kandungan kalori dari oat ini lebih kecil daripada nasi? Nah, sebenarnya enggak. Jadi, oat sendiri merupakan jenis dari karbohidrat seperti juga nasi.
per 100 gram oat memiliki kandungan kalori sekitar 370 kalori. Sekian sesi dari kami kali ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe agar tidak ketinggalan tips-tips sehat dari Klub Gizi berikutnya. Sampai jumpa!